Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di Alia Berry Bray channel. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu tips untuk menjadi penyiar radio. Ayo, siapa di sini yang pengen banget untuk mencoba-coba menjadi seorang penyiar radio? Nah, ini berdasarkan pengalaman aku. So, di 2009-2010 aku sempat bekerja di salah satu stasiun radio di Rantau Prapat. Itu namanya Pas FM 102,4. Dan di 2013-2014 aku sempat siaran di daerah Bagan Batu namanya Vanessa FM. Jadi aku mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu buat kamu yang pengen banget menjadi seorang penyiar radio ya. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi kamu harus lancar dulu untuk melakukan komunikasi, baik itu pemilihan kosakata kamu, terus juga ya kalau bisa menguasai beberapa bahasa. Kamu bisa menguasai bahasa Inggris atau bahasa daerah, karena itu penting banget untuk menunjang ya style kamu untuk membawakan sebuah acara. Nah, yang kedua adalah artikulasi. Jadi artikulasi itu adalah kejelasan kamu di saat berbicara. Jadi bunyi A, I, U, E, O-nya itu harus jelas di saat kamu siaran. Ya, banyak orang kadang terbentur karena kebudayaan atau bahasa daerah, sehingga dalam menggunakan bahasa Indonesia itu agak tercampur atau tidak bisa lepas. Misalnya seperti ini, aku mau kasih contoh. Kebanyakan orang di daerah orang-orang Batak ya, kadang-kadang aku dengar itu mengucapkan dengan itu kadang-kadang agak kesusahan, yang dimana adalah nya halus lembut, sedangkan adalah yang kasar. Misalnya kayak beli ya, aku ingin membeli, aku ingin membeli itu nya lembut. Tapi ada juga orang menyebutkan aku ingin membeli. Nah, membeli di saat kita melakukan siaran itu sebenarnya tidak cocok digunakan. Tetapi kalau misalnya percakapan sehari-hari atau di daerah kamu, mungkin itu bisa jadi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kamu harus kreatif ya dalam segala hal. Yaitu kamu harus kreatif dalam membuat skrip, buat gaya kamu di saat bersiaran. Terus juga kamu harus kreatif untuk mencari topik atau tema ya. Kamu bisa cari dari berbagai macam sumber, baik itu YouTube, Google, buku-buku dan yang lain. Jadi yang keempat, harus rajin membaca. Jadi banyak-banyak untuk membaca bahan atau skrip sehingga kamu nanti lancar dalam bersiaran. Nah, yang kelima adalah penampilan. Penampilan atau style kita itu sangat menunjang sekali ketika kita menjadi seorang penyiar radio. Oke, jadi kita di situ diajarin untuk grooming, kita harus lebih kece, karena nanti ketika kamu dapat job di luar, misalnya menjadi MC atau pembawa acara di acara-acara outdoor ya, misalnya kayak ada perlombaan launching produk, terus juga seminar, terus pernikahan ya, terus birthday event dan lain-lain. Jadi orang akan menilai seorang penyiar radio dan menjadi seorang MC itu dengan penampilannya. Jadi kamu harus bisa dandan, harus bisa milih-milih outfit kamu yang cocok bagaimana. Nah, bukan hanya cewek, cowok juga harus seperti itu. Oke, dan yang keenam adalah ketangkasan, kecepatan kamu ya di saat kamu menggunakan alat-alat yang ada di studio. Jadi gini, ketika kita bersiaran ya, itu kan ada mixernya tuh, jadi ada tombol-tombolnya, terus ada mikrofon, terus ada juga headphone-nya. Nah, belum lagi nanti kita akan mendengar pendengar yang akan nelpon kita, baik itu interaktif mengenai tema atau dia request
apa sih namanya, request lagu, something like that ya. Jadi kamu harus memang cekatan, jari-jari kamu itu harus benar-benar cepat, terus mikrofonnya juga jangan sampai nanti kamu kebablasan, jangan sampai kamu jadi canggung bawa acaranya. Jadi tuh ya memang jam terbang sih, kamu nanti juga ketika masuk akan diajari, akan di training, tapi nanti ketika jam terbang kamu udah tinggi, kamu enak aja menggunakan alat-alat yang ada dalam studio tadi. Oke. Dan yang terakhir adalah pengaturan intonasi, pengaturan nada suara kamu, warna suara kamu. Jadi seperti ini, kalau misalnya di radio itu suara kita akan berbeda nanti ketika sampai di radio pendengar, suara kita itu akan lebih halus, akan berbeda karena ada alat yang menyaring suara kita sehingga kedengaran lebih enak di radio. Jadi nada kita, intonasi, dialek atau mengontrol suara kita, warna suara dan lain-lain seperti itulah ya. Di situ nanti kamu akan belajar bagaimana ketika kita ngomong itu terlalu kencang, lembut atau apa ya, mendayu-dayunya. Di situ kamu akan pelajari nantinya. Jadi misalnya seperti ini, aku coba buka openingnya aja ya. Bagaimana dari kesemua itu aku rangkum menjadi satu. Oke. Nah misalnya seperti ini, 102,4 Paza FM, The Relax System Radio. Hai, selamat pagi. Balik lagi bersama aku, Alia Bri di acara Ifomi, informasi terkini. Sampai 2 jam ke depan, aku bakalan ngasih tahu kamu informasi yang update. Pastinya buat kamu, sahabat Paza FM yang pengen request, silahkan request di 085296969994. Ya, aku tungguin requestan kamu. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita pagi ini, denger dulu nih salah satu lagu dari Agnes Monica, Matahariku. Stay tune. Nah, di saat kamu ngomong seperti itu kamu sudah mulai menaikkan mixernya ya. Jadi seperti tadi, nadanya, mimiknya, ekspresinya ya, itu benar-benar harus berkaitan satu sama lain. Nah, jadi jangan kita misalnya ngomong itu datar kayak gini. 102,4 Paza Penduri System Radio, masih di acara Ifomi sampai 2 jam ke depan bersama Alia Beri. Aku bakalan ngasih kamu informasi yang keren banget. Silahkan request di 08. Nah itu kan datar flat ya guys. So jadi intonasi, mengatur timbre suara itu penting banget. Di saat nanti masuk ke mikrofon, nah itu biasanya kita nggak harus apa namanya kuat-kuat, menjerit-jerit atau gimana, karena setahu aku kalau mikrofon yang bagus itu sensitif banget. Wah seru banget ya. Nanti aku bakalan lanjutin part berikutnya tentang dunia broadcasting. Oke.